nggak bawa siapa-siapa tuh aku. Ini sendirian aja aku. Kenapa lu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sohib Bagian Malam, balik lagi sama gua Angga di channel Bagian Malam. And welcome back. Apakah kalian sudah siap menjadi bagian malam untuk kami? Jika sudah siap, tutup rapat-rapat pintu dan jendela rumah kalian. And let's see. Jadi ada cerita baru lagi nih yang masuk ke bagian malam. Tapi dari orang yang sama kayak video yang sebelumnya, video yang ini nih di kiri gua. Nah, cerita itu ya soal Mas Didit. Nah, kalau kalian mau tahu awal mulanya gimana, tonton dulu video kita yang ini. Nah, biar kalian paham nih sama cerita di video yang sekarang akan gue ceritain gitu. Cerita kali ini kejadiannya terjadi di tahun 2002. Yang mana Mas Didit ini udah kuliah di salah satu universitas swasta yang terletak di salah satu kota, kita sebut aja inisialnya T kotanya ya. Kalau di video yang kemarin kejadiannya kan di tahun 2000 dan Mas Didit masih kelas 2 SMA ya kalau nggak salah waktu itu ya. Jadi waktu tempuh dari rumahnya Mas Didit ke kampusnya itu di universitas itu kira-kira sekitar 1,5 jam jarak tempuhnya. Nah, kalau di daerah 1,5 jam perjalanan itu masuknya udah jauh, beda sama di Jakarta yang mana kondisi jalanan Jakarta emang macet. Nah, gue ngingetin lagi nih dari video yang kemarin kalau rumah Mas Didit itu letaknya di kabupaten, bukan di kotanya, kabupaten dari kota T tersebut. Di awal perkuliahan kira-kira udah 2 bulan lah Mas Didit ini kuliah. Jadi Mas Didit ini ngeluh nih karena jarak ke kampusnya itu jauh dan jadi boros bensin kendaraannya. Oh ya, Mas Didit ini naik kendaraan motor ke kampusnya, bukan naik mobil. Jadi kalau ada bahan fotokopi, kadang duitnya nggak cukup untuk jalan lagi. Nah, karena faktor itulah Mas Didit coba ngasih ide ke orang tuanya. Gimana kalau Mas Didit ngekos saja di dekat kampus? Nah, gitu permintaan Mas Didit ke orang tuanya. Namun bapaknya Mas Didit ini bilang, ya wes nanti kita pikirin lagi gimana baiknya ya udah. Gitu kata bapaknya Mas Didit. Nah, dan Mas Didit pun hanya menganggukkan kepalanya mendengar jawaban bapaknya seperti itu. Jadi bapaknya Mas Didit ini kerjanya di kota T tersebut, ya sebagai buruh pabrik di sekitar kota T. Nah, kalau ibunya Mas Didit nih ngelola warung kelontong di rumahnya, jadi buka warung kelontong. Nah, singkat cerita bapaknya Mas Didit ini punya ide, yaitu Mas Didit dan bapaknya mau menempati rumahnya almarhum Om Kani yang pernah gue ceritain di video sebelumnya. Nah, rumah itu berada di kota K, rumahnya Om Kani ini. Daripada ngekos, ngeluarin biaya lagi, mending nempatin rumahnya almarhum Om Kani sampai Mas Didit selesai atau lulus kuliahnya. Dan ibunya Mas Didit pun setuju dengan ide suaminya itu untuk menempatkan rumahnya Om Kani. Nah, di bulan keempat perkuliahan atau sekitar bulan Oktober atau November gitu, Mas Didit dan bapaknya pindah ke rumahnya Om Kani akhirnya. Sedangkan ibunya Mas Didit tetap di rumahnya sendiri sama adik Mas Didit. Jadi ketika tinggal di rumahnya Om Kani, jarak tempuh kampus Mas Didit sekitar sekiloan, ya memakan waktu 10-15 menit lah, deket kan. Nah, Mas Didit ini tidurnya di kamar yang dulu dia pernah nginep di rumahnya Om Kani tersebut. Sedangkan bapaknya Mas Didit tidurnya di kamar almarhum Om Kani. Jadi di depannya rumah Om Kani itu kan udah dijadiin rumah makan dulunya. Nah, sekarang dijadiin buat garasi aja untuk naruh motornya Mas Didit sama bapaknya. Nah, kalau weekend bapaknya Mas Didit itu udah pasti balik lagi ke rumah asalnya, sama ibunya, sama istrinya. Nah, setelah seminggu tinggal di sana, ya kondisinya baik-baik aja. Sampai suatu hari bapaknya Mas Didit itu ngebuka ada satu lemari yang ada di dalam kamarnya bekas Om Kani itu. Bekas kamar Om Kani ada 2 lemari. Jadi ada lemari yang sedang sama bekas lemari pakaian istrinya Om Kani dulu, dan juga ada lemari yang kurang besar bekas lemari pakaiannya Om Kani. Jadi di awal mereka berdua udah menginap di rumahnya almarhum Om Kani tersebut, si bapaknya Mas Didit ini kan
nginep atau tidur di kamarnya Om Kani. Nah bapaknya itu naruh pakaian di bekas lemari isinya Om Kani. Sedangkan lemari Om Kani itu udah nggak digunakan atau nggak dipakai. Ketika bapaknya Mas Didit ini ngebuka lemari pakaiannya Om Kani, sekitar malam hari jam 8-an masih ada tuh pakaian-pakaian Om Kani yang bekas. Ditambah lagi masih ada kain kafan sekitar 2 meteran terlipat-lipat, kondisinya seperti itu. Nah, dan ada juga nih kain kafan yang sudah berbentuk tali, udah ada talinya tuh. Nah, karena bapaknya Mas Didit nggak tahu apa-apa, jadi bingung dong. Terus berpikir apakah ini sisa kain kafan buat jenazah Om Kani dulu. Jadi masih positif thinking aja mikirnya. Dalam keadaan kayak gitu, Mas Didit tiba-tiba manggil bapaknya. Pak, ayo makan dulu. Aja Mas Didit nih ke bapaknya. Waduh, kenceng tuh suaranya. Lanjut ya, kita lanjut ceritanya. Nah, dibalasnya sama bapaknya, oh yowes le, ayo le kita makan. Tapi saya bapak sholat isya dulu, baru setelah itu kita makan. Jawab bapaknya Mas Didit nih, sambil menutup kembali pintu lemarinya. Nah, ketika bapaknya Mas Didit ini sholat isya, wah epicnya nih, ada suara dari dalam lemari, kayak ada benda yang jatuh dari dalam lemari tersebut. Ya, jadi posisi bapaknya Mas Didit ini pas sholat itu membelakangi lemari tersebut. Lemarinya itu ada di belakang posisinya. Bapaknya Mas Didit pun mendengar suara itu terjadi 2 kali. Tapi begitu salam di akhir sholatnya, suara itu tiba-tiba hilang, nggak ada lagi. Ya, bapaknya Mas Didit ini berpikir mungkin itu kecoa kali ya. Selesai sholat isya, bapaknya Mas Didit ini makan malam sama Mas Didit, karena dipanggil tadi kan sama Mas Didit. Tapi bapaknya nggak cerita kalau ada menemukan kain kafan beserta tali kafan tersebut, dan juga nggak cerita nih ada bunyi-bunyi dari dalam lemari. Takutnya Mas Didit nggak nyaman tinggal di situ. Nah, setelah selesai makan, Mas Didit nyuci piring dong, kan nggak sopan kalau bapaknya yang nyuci, durhaka itu namanya. Nah, ketika di dapur lagi nyuci piring, tiba-tiba gas di bawah kompor itu kayak ada yang gerakin. Tahu kan suara gas LPG 12 kilo kalau digerakin bunyinya kayak gimana? Nah, suara itulah yang terdengar sama Mas Didit ketika nyuci piring. Tapi Mas Didit menenangkan dirinya dengan berpikir, ya mungkin itu tikus. Terus nyerempet gas LPG. Jadi karena nyerempet, timbullah gesekan yang menimbulkan suara-suara. Jadi positif thinking aja dengan Mas Didit. Setelah selesai cuci piring, Mas Didit pun masuk ke kamarnya dan ngeliat bapaknya lagi nonton TV di ruang tengah. Sampai sekitar jam 1-an malam, Mas Didit terbangun dari tidurnya karena dengar suara TV itu masih menyala. Dalam hati Mas Didit, oh bapak jam segini belum tidur. Nah, karena mau buang air kecil juga, Mas Didit ini keluar nih dari kamar dan sekilas nengok ke ruang TV tersebut sambil berjalan menuju kamar mandi. Setelah dari toilet buang air kecil, Mas Didit pun balik nih ke kamarnya lagi sambil menegur bapaknya nih yang masih nonton TV. Sambil bilang, "Kok belum tidur, Pak? Memangnya besok nggak kerja?" tanya Mas Didit. Nah, jawabannya bapaknya Mas Didit tersebut cuma gitu aja, nggak jawab apa-apa lagi. Nah, dengar jawaban kayak gitu, Mas Didit ya selalu gitu aja ya, sambil masuk ke kamar. Ketika kembali masuk ke dalam kamar, Mas Didit dengar suara lagi nih, orang lagi takbiratul ihram, takbir di awal sholat maksudnya ya, dari kamar sebelah. Jadi kamarnya Mas Didit ini sebelah-sebelahan sama kamar bapaknya. Mas Didit pun berpikir loh, bukannya bapak tadi masih nonton TV, terus yang sholat di kamar bapak siapa ya? Jadi bingung dong Mas Didit jadinya. Mau keluar kamar tapi takut nih. Akhirnya Mas Didit maksa-maksain lah meramin mata biar bisa tertidur dan melupakan itu semua. Pagi harinya ketika Mas Didit lagi sarapan sama bapaknya, Mas Didit ini nanya dong ke bapaknya, "Semalam nonton TV sampai jam berapa, Pak?" Mas Didit tanya ke bapaknya. "Nggak nonton TV sama sekali, Bapak. Orang Bapak kecapean. Habis makan Bapak juga langsung masuk ke kamar. Ya kebangun jam 1 terus Bapak tahajud." Itu penjelasan dari bapaknya Mas Didit. Nah, Mas Didit kaget dong dengar jawaban bapaknya dan cuma ngangguk-ngangguk aja Mas Didit mendengar penjelasan bapaknya. Setelah sarapan, mereka berdua akhirnya meninggalkan rumah karena kegiatan masing-masing. Mas Didit kuliah, bapaknya kerja.
Nah, setelah siang hari Mas Didit pulang kuliah, lalu Mas Didit langsung tidur. Sore harinya bapaknya Mas Didit nyusul pulang kerja. Nah, ketika pulang kerja pas mau bersih-bersih, terdengar ada suara orang lagi mandi. Nah, pikirnya bapaknya Mas Didit, oh mungkin si Didit nih lagi mandi. Jadi bapaknya Mas Didit cuma cuci kaki sama tangan sekalian wudhu di keran di depan rumah lah, dekat rumah di depannya. Nah, terus langsung masuk ke kamarnya untuk sholat asar. Ketika sholat asar, bekas lemari pakaiannya Om Kani itu bunyi lagi, yes. Kayak ada benda-benda yang bergerak gitu. Ngeri lah. Selesai sholat asar, bapaknya Mas Didit ini mau ngambil minum dong di dapur, yang mana sebelahnya dapur itu kan kamar mandi. Nah, ketika itu suara orang mandinya itu udah nggak ada pas bapaknya Mas Didit mau ke dapur. Jadi Mas Didit ini udah selesai mandi nih, pikir bapaknya. Panggillah Mas Didit sama bapaknya. Nah, ketika dipanggil itu Mas Didit nggak nyaut sama sekali. Akhirnya bapaknya penasaran, samperin lah ke kamarnya Mas Didit. Di situ bapaknya ngeliat Mas Didit lagi tertidur ternyata. Ditegurlah sama bapaknya, habis mandi kok langsung tidur leh. Nah, bapaknya sambil menggoyangkan tubuhnya Mas Didit. Mas Didit pun terbangun dan heran. Hah? Mandi pak? Aku dari siang pas pulang sekolah, pulang kuliah tadi udah tidur pak. Nggak mandi, nggak ngapa-ngapain. Ya Mas Didit kayak gitu. Oh yowis, sana sholat asar dulu. Balas bapaknya mengalihkan pembicaraan agar Mas Didit nggak berpikiran macam-macam. Ya terus jadi ketakutan lah Mas Didit akhirnya. Dan akhirnya Mas Didit beranjak dari tempat tidurnya, lalu berwudu untuk melaksanakan sholat asar. Nah, ketika di dalam kamar mandi, Mas Didit sadar nih kalau apa yang dialaminya ternyata bapaknya pun juga ngalamin hal yang sama. Sama-sama melihat sosok lain gitu maksudnya. Nah, setelah ambil wudu, Mas Didit ini refleks melihat ke arah gas LPG yang ada di dapur. Jadi inget nih sama kejadian dulu ketika Om Kani masih hidup, yang di video yang gue ceritain sebelumnya nih. Dan berpikir apa sosok itu masih sama kayak dulu, gitu pikir Mas Didit. Kemudian malam harinya setelah makan malam, mereka berdua masuk kamar masing-masing. Ya sekitar jam 10-an lah mereka pun tertidur. Nah, si Mas Didit ini ternyata dimimpiin ketemu sama sosok pocong yang setiap kegiatan yang ada di rumah itu. Contohnya kayak Mas Didit lagi makan nih, ada sosok pocong nih di sudut ruang makannya, dan lain-lain lah. Mimpinya itu persis kayak mimpi dia sewaktu dulu ketika menginap di rumahnya dan masih ada Om Kani juga. Nah, ternyata bapaknya Mas Didit ini juga dimimpi nih sama sosok pocong tersebut. Dan mimpinya sama persis kayak mimpinya Mas Didit. Sewaktu di pagi harinya, ya mereka berdua normal-normal aja, nggak ada yang cerita-cerita tentang mimpinya sewaktu tidur semalam. Nah, kegiatannya juga seperti biasa. Setelah sarapan, mereka berdua, ya Mas Didit pergi ke kampus dan bapaknya ke kantor. Kemudian malam harinya mereka berdua dimimpi lagi nih sewaktu tidur dengan mimpi yang sama dari malam kemarin, yaitu ketemu dengan sosok pocong dengan muka hitam yang menyeramkan lah. Mata dan lubang hidungnya warnanya warna putih. Katanya Mas Didit itu mimpinya itu Mas Didit dimimpin 3 hari berturut-turut, ya seperti itu terus. Kemudian di hari Jumat, sekitar Jumat sore, bapaknya Mas Didit kan pasti pulang ke rumah aslinya, ketemu sama istrinya. Dan di sini nih Mas Didit memutuskan ikut juga nih sama bapaknya buat pulang ke rumah ibunya yang ada di kabupaten kota tersebut. Bapaknya tuh bawa motor sendiri, Mas Didit pun begitu. Soalnya Mas Didit mau mampir ke rumah temannya dulu buat ngerjain tugas kuliah nih. Jadi mau gak mau nih, mereka bawa motor masing-masing dari rumah Om Kani. Nah, ketika Mas Didit sampai di rumah temannya itu, yaitu sekitar jam 8 malam, nah temannya Mas Didit ini udah nunggu di teras rumahnya dan kaget nih melihat Mas Didit itu ngeboncengin sesosok pocong. Tapi pas sudah di depan rumah temannya, itu pocong hilang tiba-tiba. Nah, temannya nanya nih, astagfirullah, Dit, lu boncengin siapa tadi? Mas Didit ini nanya, jawab, nggak bawa siapa-siapa tuh aku, ini sendirian aja aku. Kenapa lu? Kok aneh banget? Nah, Mas Didit nanya balik, sumpah tadi gua ngeliat lu bawa boncengan, bawa sosok pocong gitu, Dit. Udah gitu ada bau-bau bangke lagi nih, jawab temannya
Mas Didit seperti itu. Terus akhirnya Mas Didit ini disuruh mandi sama temennya di rumah temennya itu, karena untuk menghilangin efek apa yang dibawa tadi, ya kayak bau bangkai atau sosok pocong tadi. Akhirnya setelah mandi mereka akhirnya mengerjakan tugas kuliah. Nah, bapaknya Mas Didit udah sampai ke rumah asalnya nih, ketemu sama istrinya. Nah, ketika pulang udah deket rumahnya, adik Mas Didit ini yang lagi nongkrong lihat bapaknya tuh goncengin pocong juga. Dan yang lihat itu bukan cuma adiknya, tapi 3 orang temannya juga ngeliat yang di tongkrongan tuh. Kemudian sampai di rumah, istrinya pun nanya nih, "Bapak dari mana kok bau motornya nggak sedap kayak bau bangkai gitu? Apa ban motor itu menjadi kotoran kucing atau kotoran lain gitu?" Kita balik lagi nih ke Mas Didit lagi. Jadi setelah Mas Didit dan temannya menyelesaikan tugas kuliah, Mas Didit pun akhirnya pulang ke rumah orang tuanya. Setelah sampai di rumah, Mas Didit mandi, bersih-bersih, kemudian tidur. Soalnya yang lain juga udah pada tidur. Nah, keesokan paginya ketika lagi pada sarapan, adiknya Mas Didit ini cerita nih kalau semalam melihat bapak atau bapaknya Mas Didit goncengin pocong. Mendengar cerita adiknya kayak gitu, Mas Didit pun akhirnya cerita juga kalau semalam pas dia di rumah temennya buat ngerjain tugas kuliah, temannya Mas Didit juga bilang kalau Mas Didit tuh goncengin pocong sewaktu tiba ke rumah temennya dan mencium bau-bau bangkai. Setelah mendengar ceritanya, semuanya langsung pada kaget nih. Kok bisa sama-sama goncengin pocong nih Mas Didit sama bapaknya? Padahal mereka berdua menjalani perjalanan yang berbeda. Dari sini nih Mas Didit cerita selama di rumah Om Kani, emang dari dulu sampai sekarang sering dimimpin pocong. Mendengar itu, bapaknya Mas Didit pun ya juga mengiyakan kalau bapaknya itu dimimpin pocong juga. Mimpinya pun sama persis kayak yang diceritakan Mas Didit. Setiap mau ngapain aja di rumah itu, pocong itu selalu ada di sudut-sudut ruangan. Setelah mengalami kejadian-kejadian ini, mereka berdua, yaitu bapaknya Mas Didit dan Mas Didit juga, akhirnya memutuskan tidak menempati rumah Om Kani lagi. Tapi kadang-kadang masih suka datang ketika weekend ya buat bersih-bersih rumah tersebut supaya tidak terbengkalai dan kotor lah. Akhirnya Mas Didit ngekos di sekitar kampusnya, sedangkan bapaknya tetap tinggal di rumah asalnya sama istri dan adiknya Mas Didit. Nah, menurut pengakuan Mas Didit, setelah udah dirembukin nih sama keluarga besar bapak Mas Didit, kalau rumah itu setuju untuk dikontrakan atau dijual aja. Sedangkan pakaian-pakaian bekas Om Kani dan istrinya disumbangkan ke suatu yayasan, dan kain kafan sama tali kafannya dibakar sama Ustadz yang udah memang kenalan keluarganya Mas Didit. Setelah rumahnya Om Kani tersebut diputuskan oleh keluarga besar untuk dikontrakan atau dijual juga, memang ada sih yang kontrak. Dan si pengontrak ini nggak pernah cerita aneh-aneh atau cerita kejadian-kejadian mistis gitu. Ya harusnya rumah Om Kani itu harus sering-sering dibuat pengajian gitu kali ya. Sewaktu dulu kosong ditinggal Om Kani sama istrinya. Rumah kosong itu kan konon katanya jadi tempat-tempat atau sarang makhluk gaib gitu. Karena jadi lembab atau sepi kan tak berpenghuni, bisa juga karena kotor nggak dirawat. Nah, kalau kalian nih punya rumah nggak ditinggalin, sebaiknya sering-sering dibersihkan. Terus diadakan pengajian ya, seminggu sekali misalnya. Itu sih menurut sotonya gua. Nah, oke, sekian dulu cerita dari kita. Terima kasih juga buat Mas Didit yang udah mau berbagi cerita ke bagian malam. Terima kasih juga nih buat kalian yang udah menonton dan stay tune dan ngasih saran atau masukan ke channel kita. Jangan lupa untuk tetap di subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa juga diaktifin lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor atau mistis dari kita. Buat kalian nih, kalau punya pengalaman horor atau mistis yang mau diceritakan ke bagian malam, bisa DM IG kita di bawah ini nih, di bagian malam. Jangan lupa juga di follow IG-nya ya. And see you next video.